Cuma butuh 5 menit aja buat kamu makin paham tentang salah satu materi paling penting dalam akuntansi manajemen, yaitu konsep dasar biaya. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu biaya. Dalam akuntansi manajemen, biaya adalah pengorbanan sumber daya dalam bentuk uang untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan manfaat bagi organisasi, baik di saat ini maupun di masa depan. Nah, di sini juga kalian harus tahu apa itu objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang ingin kita hitung biayanya, seperti produk, pelanggan, departemen, atau aktivitas seperti perakitan, pemeliharaan, dan pemeriksaan produk. Konsep ini penting karena perusahaan perlu mengetahui biaya dari setiap objek untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat ditelusuri secara jelas ke objek biaya. Contoh seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke satu objek. Contoh listrik pabrik, bahan pembantu, gaji satpam, atau petugas kebersihan. Biaya tidak langsung ini biasanya digolongkan ke dalam overhead pabrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelusuran biaya atau tracing. Ada dua metode utama, yaitu pertama penelusuran langsung atau direct tracing, mengamati secara fisik penggunaan bahan atau tenaga kerja. Contoh, penggunaan roda atau suku cadang dalam produksi mobil. Kemudian yang kedua, ada penelusuran tidak langsung atau indirect tracing, menggunakan penggerak biaya atau cost driver. Cost driver ini ada dua jenis. Resource driver, mengukur konsumsi sumber daya, misalnya jam mesin. Kemudian ada activity driver, mengukur konsumsi aktivitas, misalnya seperti jumlah jam pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu produk dan jasa. Perusahaan dapat menghasilkan produk berwujud seperti pakaian, furnitur, atau elektronik, dan juga menghasilkan jasa seperti layanan kesehatan atau perbankan. Jasa ini memiliki 4 karakteristik utama, yaitu tidak berwujud, tidak bisa disimpan, diproduksi, dan dikonsumsi secara bersamaan, lebih bervariasi hasil dibandingkan produk fisik. Yang selanjutnya yaitu biaya untuk tujuan yang berbeda. Dalam akuntansi manajemen, perhitungan biaya bisa berbeda tergantung tujuan. Misalnya, untuk analisis strategi, semua aktivitas dari perancangan sampai pelayanan dihitung. Untuk keputusan jangka pendek, hanya biaya yang relevan yang digunakan. Untuk pelaporan keuangan, hanya bisa produksi yang dipakai sebagai biaya produksi. Kemudian di sini ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi, biaya yang terkait langsung dengan kegiatan membuat barang. Contohnya seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya non-produksi, biaya yang tidak terkait proses produksi seperti biaya pemasaran, distribusi, administrasi, dan umum. Dalam laporan keuangan, biaya produksi masuk ke persediaan terlebih dahulu, sedangkan biaya non-produksi langsung menjadi beban periode berjalan. Supaya lebih mudah memahami konsep biaya, saya tambahkan salah satu contoh perhitungan paling sederhana. Misalkan, sebuah perusahaan mebel sedang memproduksi meja. Dalam satu periode, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 12 juta rupiah. Tenaga kerja langsung sebesar 8 juta rupiah dan overhead pabrik sebesar 10 juta rupiah. Dari data tersebut, kita bisa menghitung dua jenis biaya penting dalam akuntansi manajemen, yaitu prime cost dan conversion cost. Prime cost adalah penjumlahan antara bahan baku langsung dengan tenaga kerja langsung. Jadi 12 juta ditambah 8 juta, hasilnya 20 juta rupiah.
Ini menunjukkan total biaya yang secara langsung digunakan untuk menghasilkan produk. Kemudian ada conversion cost, yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Rumusnya, tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Jadi 8 juta ditambah 10 juta, totalnya 18 juta. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa frame cost menekankan biaya yang benar-benar melekat pada produk, sedangkan conversion cost menggambarkan proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, di sini juga sistem akuntansi manajemen terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem tradisional. Nah, sistem ini menggunakan alokasi sederhana cocok untuk perusahaan dengan produk yang tidak terlalu beragam. Nah, yang kedua, sistem berbasis aktivitas lebih akurat karena menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan perusahaan. Itu tadi penjelasan singkat tentang konsep dasar biaya dalam akuntansi manajemen, mulai dari jenis biaya, penelusurannya, hingga contoh perhitungannya. Semoga penjelasan ini membantu dan bisa menambah pemahaman teman-teman. Terima kasih telah menonton.